Warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai kita doakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ana ala wa batika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku ingin ya bidang difakri wa inna baik sehat jasmani, rohani, lahir dan batin, sehat rezekinya dan semuanya dapat tersediakan di amin. Pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi pertama bidang kesehatan, yaitu ada beberapa obat yang ampuh dibuatkan dan itu tidak perlu berbahaya. Ini sudah warisan dari zaman dulu kala. Rasulullah sudah mengajarkan beberapa. Zaman itu belum ada dokter penyakit dalam, belum ada ahli kardiologi, belum ada ahli dokter pulmonologi. Menurut beliau obat yang paling ampuh yang ada, namun masih banyak orang yang belum menyadarinya bahwa itu penting. Yang pertama ibu, yang pertama bu, obat-obat yang anti kanker pencegahannya itu obat yang perlu mahal. Kata peneliti ini beliau mengatakan bahwa dengan jalan kaki dengan jalan kaki itu sirkulasi darah akan keras, akan lancar. Jadi kalau ada sumbatan dengan air lancar itu akan keras. Tapi kalau hanya tidur itu akhirnya akan mungkin berat. Sehingga kalau sampah-sampahnya di Jogja ini sekarang ada istilah Jogja. Jogja sampah, kalau Pak Wali selalu mengulur itu, semuanya kan bersih. Sama dengan pemerintah ini. Kalau semua jalannya ada dan lancar, pelan kan menempel semua akan bagus. Nah, ini gimana seperti itu? Ya, dengan gerakan cek usaha akan berjalan secara maksimal. Berapa waktunya? Usahakan Pak, cuma 30 menit jalan kanan bawah, nggak usah jauh, cuma menit bergerak. Insya Allah, ya, menurut resep para dunia kan lebih mudah. Yang kedua, bantu panjang umur. Kata beliau, dengan panjang umur yang punya senyum dan ketawa. Tapi saya pesan sepulang dari sini saya senyum-senyum sendiri. Jangan ketawa-ketawa sendiri. Itu kalau Pak Sok bilang itu agak enggak mau pulang sholat subuh kok ketawa-ketawa sendiri, senyum sendiri jangan ya. Itu lebih banyak terus. Apalagi usia-usia sudah lansia itu lebih banyak nyanyi berkumpulan berdoa. Mereka ternyata akan umurnya akan panjang. Karena dengan nyanyi itu maka gerakan positif yang mampu menyehatkan jiwa dan raga. Ini para pakar mengatakan seperti itu, ya. Hanya dengan ketawa. Rahasia taat mudanya adalah tidur cukup 6 sampai 8 jam. Kemudian kalau tidur 6 sampai 8 jam, Rasulullah SAW waktu itu ya, itu mungkin waktu istirahat cukup. Kalau tidurnya miring kemana Bapak itu? Miring kanan, pintar-pintar. Ternyata waktu Rasulullah miring ke kanan itu apa? Belum ada yang meneliti. Setelah para pakar-pakar yang kesehatan, apa sih? Rasulnya apa? Kok mau miring ke kanan, tidak miring ke kiri? Ternyata secara
Jantungnya ada di sebelah mana? Kiri. Ternyata kalau tidurnya sebelah kiri itu jantung angkat-angkat, sehingga kerja jantung kan lebih berat. Tapi kan dengan miring kanan, posisi jantung ada di atas, sehingga tidak akan kosong. Coba bayangkan, jantung dan paru-paru itu salah satu organ yang tidak pernah istirahat. Kalau dua-duanya istirahat, ya udah puasa. Mata kalau ngantuk bisa otak gerak, capek bisa istirahat. Otot-otot tulang bisa istirahat. Sehari kerja nyambul kerja di mana bisa istirahat. Tapi kalau jantung dan paru-paru, kenapa kalau orang-orang di rumah sakit, orang-orang yang non sewu dalam keadaan gawat itu secara terlentang, bukan mengorang. Karena kan dengan terlentang itu ekspansi dada mengembang, paru-paru akan bergeraknya itu maksimal. Tapi kalau tertentu, paru-parunya akan mengembang, kubisnya itu berat. Tolong organ-organ tubuh ini yang jantung dan paru betul-betul kita rawat, ya. Jangan sampai kita semuanya sendiri, ya, sehingga kerja jantung dan paru akan lebih. Kemudian suplemen yang kebugaran. Kebugaran itu mudah. Kalau sudah sehari bekerja, sore hari bisa kakinya direndam dengan air hangat. Itu energi yang akan hilang itu akan kembali, kembali sekali dengan rendamannya. Kemudian berikutnya adalah obat segala untuk macam penyakit. Kira-kira apa? Air putih. Air putih. Karena jalan dulu itu, wah, air putih itu khasiatnya luar biasa. Jangan meremehkan dengan cairan air putih, karena kalau kejang dehidrasi, yang akan kuat. Nah, kenapa pasien-pasien yang kekurangan cairan itu biasanya pada pagi hari serangan jantung, serangan stroke, karena kurang cairan. Ya. Ini perlu diperhatikan agar supaya dalam istirahatnya itu kalau mau itu nanti ada beberapa yang ada beberapa cara nanti, ya, jangan sampai kekurangan cairan. Yang berikutnya adalah pelindung lambung yang alami. Nah, ternyata dia pijit-pijit pelan-pelan kok, ada yang punya asam lambung. Nah, besok saya asam lambung itu makan makanan apa, makanan yang harus apa, sudah saya siapkan besok nanti kalau ini punya makan. Ya, dengan pijit-pijit pelan-pelan, insya Allah rasa sakit perut kalau secara rutin seperti ini akan sembuh. Kemudian usus paru-paru, ya, yang paling gampang itu lebih ambil kemudian keluarkan pelan-pelan, bisa kemudian pelan-pelan. Nah, ini ekspan paru itu satu contoh. Coba kalau tadi Pak Imam yang mungkin sholat subuh itu kan berbeda dengan yang lainnya. Kalau Allah Akbar itu oksigennya kita hirup bisa sampai 5-10 jam. Tapi kan Allah Akbar beda, sama-sama bentuknya Allah, tapi maksimal paru-paru yang kita akan berbeda. Nah, kemudian yang penguat tulang yang paling baik adalah dengan berjemur. Berjemur pagi saja, bukan obat, bukan makanan, bukan ramuan. Sehat itu tidak mahal, tidak perlu obat, tidak perlu alat. Yang penting hanya konsentrasinya, ya. Dan konsentrasinya rutin, insya Allah ini akan. Nah, ini ada beberapa cara. Ada 5 kesalahan saat minum air putih yang perlu. Hanya minum air putih salah
itu bisa berdampak. Yang pertama, meneguk terlalu cepat. Ya, mana pokok semua itu tidak baik. Harusnya pelan-pelan. Karena coba bayangkan, kalau kali itu kok 2000 itu apa akibatnya? Semua jembatan besar tidak ada, semua besar sama. Pembuluh darah kita itu atau organ-organ tubuh kita sama akan lebih lembut daripada kain ini. Sehingga bubuk-bubuknya meski cairan-cairan bisa dinikmati dari sampai itu, tapi mungkin kan tidak mungkin. Solusinya apa? Minumnya perlahan-lahan agar sistem pencernaan dapat memproses air dengan lebih baik. Pertama, minum di sela-sela makan. Nah, ini saya Bapak Ibu sudah lansia, saya kira ada yang di tengah-tengah makan terus perlu minum. Ada, biasa apa ya? Nah, kadang-kadang salah Pak. Gimana salahnya? Karena beda derajat keasaman di dalam usus itu 1,5 sampai 3,5. Kalau Bapak Ibu makan kemudian digelontar dengan air kan, nah pH-nya itu akan semakin tinggi. Ada yang bersama, wah saya habis makan kok rasanya enak. Barangkali begitu makan kemudian disuguhkan minuman, pH-nya akan lebih tinggi. Akibatnya apa? Usus dalam mengolahnya supaya makan bisa berfungsi tidak akan mampu. Contoh, kalau tukang apa namanya mau buat apa namanya dinding dia, kalau kita campurannya antara semen, pasir dan air, kalau banyak airnya kira-kira bisa kan? Nggak akan bisa. Ada ukurannya. Sama tubuh kita juga seperti itu. Derajat keasaman atau pH dalam tubuh itu dalam pencernaan akan sangat berubah. Jadi kalau terlalu mencerna juga akan risiko karena ada saat melambung dan sebagainya. Nah, mengkonsumsi air dingin kurangi juga. Apa yang sudah usia 60 kurangi. Karena air dingin sifatnya vasokonstriksi akan nyempit. Coba ada saya produk dimasukkan kulkas dia akan memanas. Tapi kalau air hangat vasodilatasi dia akan menyebar ke udara. Nah ini beda di sini. Jangan dibiasakan pada khususnya pagi hari malam hari itu dengan air ini. Lebih baik dengan air hangat. Berikutnya adalah mengenai minum sebelum tidur. Nah, kalau sebelum tidur tolong Bapak Ibu, paling tidak 1 gelas air putih yang hangat. Jangan lebih 1 sampai 2 gelas lebih. Apa disebut? Ginjalnya kerjanya akan berat. Dan termasuk jauh tahu-tahu bisa gagal ginjal. Gagal ginjal rasanya tidak akan terasa. Rasa seperti berasa lupa, lama-lama ginjalnya enggak. Sehingga bisa cuci 1 minggu sekali, bisa 1 minggu 2 kali. Ada korban seperti itu. Anak bisa usahakan 1 gelas sebelum tidur. Kenapa? Walaupun tidur keringatnya akan masih keluar. Jangan sampai dehidrasi. Makanya stroke dan serangan jantung mayoritas serangan pada pagi hari. Kemudian takaran atau kebutuhan. Nah kebutuhan cairan ini kalau Bapak Ibu sudah melihat, kalau berat badannya misalnya 150 gitu, dosisnya paling tepat 30 cc sampai 40 cc kali berat badan. Itu satu hari yang diminus, jangan sampai kekurangan. Ya, kalau kekurangan tidak. Nah, waktu yang minimal untuk minum air putih, ya, mau tidur 1 gelas air hangat, kemudian kalau bangun tidur, bangun tidur tolong bisa 1-2 gelas, tapi jangan 2 gelas semua, pelan-pelan. Dan jangan minum pada waktu keadaan haus baru minum, risiko itu. Kelihatan seperti wah mau bangun, harus bisa secara rutin ya, rutin jam berapa. Sehingga dosis kalau 50 kali 30 berarti 1,5 liter minimal itu harus sudah terpenuhi.
Nah, sebelum makan minumlah 1 gelas. Jangan pada waktu saat makan baru dengan satu dengan kakinya. Paling tidak 1 gelas untuk sebelum makan supaya apa? Melancarkan semua. Karena sifat air putih detoksikasi untuk membuang racun-racun yang ada di tubuh. Nah, misalnya kalau pakaian 1 minggu 1 bulan kalau tidak dicuci, kira-kira seperti apa? Sama, tubuh kita juga begitu. Kalau sudah dicuci dengan putih, ya, misalnya sang kopi, ya, malam-malam mau tidur kopi, pagi kopi jangan. Resikonya kopi, minuman manis pagi hari itu potensi akan diabetes. Nah, tadi sebelum tidur ya, sebelum tidur usahakan yang 1 gelas supaya ini dapat sangat penting untuk mendukung proses detoksifikasi. Nah, ini fungsinya air putih dalam tubuh kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sedang ini akan sangat bermanfaat. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ya. Rasanya murah, mudah, tidak penuh dengan biaya. Insya Allah Bapak Ibu akan sehat semua. Saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.